Nah, saya kan ngambil bidang perjanjian lama. Khusus untuk Biblika perjanjian lama ada ujian tambahan lagi, yaitu ujian bahasa Ibrani. Nah, itu saya diuji lagi. Kalau misalnya tidak lulus, itu dialihkan ke jurusan lain. Pikiran orang tua zaman dulu nih, kalau misalkan ada 4 anaknya, kalau dia yang terpintar, dia akan dimasukkan sekolah kedokteran. Tapi kalau dia yang terbandal, termalas, dia seolah-olah disuruh bertobat untuk belajar teologi. Dimasukkanlah ke sekolah-sekolah teologi seperti kita ini. Selamat pagi, siang, dan sore Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih sudah menyaksikan kami dan masih setia. Kita kembali lagi di podcast HKBP di segmen yang pertama, yaitu segmen Sherlock, Sharing Teologi. Di episode yang ke-13 ini ada satu narasumber yang jauh lebih muda dibandingkan narasumber yang sudah pernah kami undang di studio kami ini. Kami berharap tapi meskipun begitu kita bisa memandangnya sebagai sosok yang tetap inspiring karena tentu kami memilih narasumber yang akan juga membantu Bapak Ibu untuk memahami teologi dan seputar HKBP jauh lebih dalam. Nah, bisa dilihat sekarang di sebelah kiri saya sudah ada Abang calon pendeta Haposan Sinaga. Tepuk tangan dulu semuanya. Tepuk tangan. Shalom semuanya, Sobat Ngojol. Oh, ini masih Sherlock Aman. Oh, masih Sherlock iya, belum ngojol. Oke. Pertama-tama terima kasih Amang sudah mau bergabung bersama kami di tengah-tengah keadaan yang sangat sibuk. Kami tahu sekali Amang sangat sibuk. Dan di waktu yang sangat sempit ini mungkin Amang lebih enak kalau Amang sendiri yang memperkenalkan. Bagaimana nih Amang satu-satunya calon pendeta yang pernah kami undang di narasumber ini sampai saat ini. Mungkin boleh perkenalkan diri Amang. Ya. Silakan. Nama saya Haposan Cornelius Sinaga. Saya seorang calon pendeta dan saat ini menjalani masa LPP 3, latihan persiapan pelayanan yang ketiga di HKBP Bethesda Sitaka. Di LPP 2 saya juga di HKBP Bethesda Sitaka pertanggal 14 Maret 2021 sampai nanti. Rencana kita ujian tanggal 30 Mei. Untuk ujian penahbisan saya sangat berharap doa dan dukungan dari semua orang untuk bisa pada akhirnya ditahbis di dalam gereja kita HKBP ini. Ya. Amang rendah hati sekali ya. Sebenarnya saya ingin berharap Amang bisa memperkenalkan kenapa kira-kira Amang perlu untuk kami undang di podcast ini Amang. Oh iya, mungkin karena background pendidikan saya tamat di STT HKBP di tahun 2018. Kemudian langsung lanjut S2 di tahun 2019-nya itu ke Belanda di Protestant Theological University. Ya. Lulus di tahun 2020. 1 tahun saja ya? 1 tahun 3 bulan. Ini kalau saya gak salah Amang juga seperti brand ambassador mungkin ya? Kalau saya tidak salah itu apa itu? Brand ambassador buat international students di Asia. Saya dipilih juga oleh pihak kampus untuk menyebarluaskan tentang PTHU ini supaya semakin banyak masyarakat maupun mahasiswa teologi yang melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Ini luar biasa sekali ya, Abang masih sangat muda, lulus di waktu yang sangat singkat dan juga bahkan terpilih. Tentu pasti banyak lah teman-teman seangkatan yang juga berprestasi dan pasti pintar-pintar. Tapi kenapa Amang bisa terpilih nih Amang jadi brand ambassador? Berdasarkan pengalaman Amang sendiri bagaimana nih? Mungkin harus aktif ya berpartisipasi di semua kegiatan kampus juga. Karena mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Asia sendiri itu banyak di Belanda, tapi kenapa saya terpilih memang mungkin karena di kegiatan-kegiatan yang dilakukan kampus itu saya turut serta hadir dan berpartisipasi aktif di situ. Gitu. Menarik sekali Amang. Saya masuk lebih dalam tentang pendidikan yang Amang jalani di usia muda ini. Saya yakin mungkin teman-teman di luar sana juga banyak yang menempuh pendidikan seperti Amang. Yes. Di luar negeri, mungkin di jurusan yang berbeda-beda. Tapi saya ingin tahu sendiri khususnya pada Amang, tentu kan kita punya satu kekhususan yaitu sama-sama menjalani pelayanan. Nah sementara Amang juga di masa untuk menjalani LPP tapi juga Amang memilih untuk melakukan studi. Ini boleh tahu Amang motivasi dasarnya kenapa akhirnya Amang memilih mengorbankan waktu muda itu yang sebenarnya banyak orang pasti memilih untuk ya enjoy bahkan
pelayanan Ya, pun sudah ya. berat tapi emang memilih tambahan itu? Untuk motivasi sendiri memang persiapan untuk studi S2 itu sudah saya persiapkan jauh ya. Jadi minat belajar saya memang tinggi, minat membaca tinggi. Jadi saya suka les, saya suka kursus, dari sejak kecil saya suka ujian, suka Wah, sekolah juga. tim Maudy Ayunda dan Najwa Iya Shihab ya? benar, Oh, memang suka. luar Jadi biasa. misalnya ujian bulan 6, saya dari bulan 4 itu udah persiapan. Memang saya suka untuk menguji diri saya juga gitu kan. Untuk motivasi S2 sendiri dari mahasiswa tingkat 3 saya sudah senang untuk kuliah lanjut. Motivasi dasarnya sebenarnya adalah dengan pendidikan S2, pendidikan lebih lanjut, saya punya akses ke pengetahuan gitu loh. Dan saya punya kesempatan yang lebih luas, akses yang lebih banyak untuk berkontribusi terhadap gereja yang saya cintai ini, HKBP. Saya tidak mau menyatakan bahwa para pelayan yang masih S1, yang tidak berpendidikan jenjang S2 atau S3 itu tidak punya andil. Tidak, saya tidak mau menyatakan itu. Namun yang saya ingin sampaikan adalah dengan pendidikan formal S2 saya ini, akses ke pengetahuan itu saya lebih mudah dan kesempatan itu lebih luas untuk berkontribusi terhadap jemaat di mana saya layani itu loh. Di situ penekanannya sebenarnya. Kalau saya boleh tahu nih Amang, di tengah-tengah hobi Amang yang emang untuk belajar, ujian ya, orangnya suka menantang diri dengan ujian dan sebagainya macamnya, tapi kenapa Amang secara spesifik memilih kampus di luar negeri? Kan kita tahu ada banyak nih kampus Oh ya, teologi juga yang bagus-bagus di Indonesia ini. Tapi mungkin juga boleh diceritakan sedikit gimana proses persiapannya yes. untuk mencapai bisalah official menjadi mahasiswa di sana. Setelah tamat 2013, masuk 2013, tamat 2018, saya dipanggil oleh OPI Evorus memang. Apakah saya mau lanjut atau tidak? Tentu saya mau lanjutkan. Kemudian saya mendaftarkan diri, apply ke 2 universitas sebenarnya. Yang pertama itu Trinity Theological College di Singapura. Yang kedua di Protestant Theological University di Belanda ini. Keduanya lulus memang, puji Tuhan. Tapi yang di TTC Singapura itu beasiswanya setengah. Tapi yang di Belanda ini penuh. Jadi saya pilih itu. Gitu. Kemudian saya lihat track record dari para profesornya, kemudian tenaga pengajarnya semua dan juga para alumninya, kemudian program akademisnya juga, dan terakreditasi di seluruh Eropa, makanya saya pilih Belanda. Gitu. Oh, kalau prosesnya itu gimana nih Amang? Kalau saya tidak salah ya, Amang juga kan harus ujian. Tentu kayak sejenis TOEFL, mungkin beda dengan standar di Indonesia itu bagaimana Amang? Kira-kira prosesnya berapa tahun sampai, tidak sampai setahun ya? Sebenarnya tidak sampai setahun, kalau misalnya kita benar-benar prepare itu 6 bulan sampai 8 bulan itu bisa. Yang pertama tentu kita harus persiapan berkas administrasi semua termasuk ke English proficiency testnya ya. Bagaimana tingkat kemampuan bahasa Inggris kita. Baik bisa diambil dari IELTS atau TOEFL atau lembaga-lembaga yang mengeluarkan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris. Setelah lewat semua lulus berkas, misalnya transkrip nilai ataupun ijazah dan akte lahir sampai ke identitas diri. Setelah lulus itu ada semacam ujian tertulis melalui penulisan esai 3-5 lembar ya. Setelah itu ada ujian wawancara juga untuk penentuan kita itu lebih cocok di mana. Nah, saya kan ngambil bidang perjanjian lama. Khusus untuk Biblika perjanjian lama ada ujian tambahan lagi, yaitu ujian bahasa Ibrani. Nah, itu saya diuji lagi. Kalau misalnya tidak lulus, itu dialihkan ke jurusan lain. Wow. Gitu dia. Mungkin kalau saya agak susah nih ya Mang ya. Saya bahasa Inggris aja masih terbata-bata, apalagi bahasa Ibrani. Nah ini saya mau tanya juga Mang, kalau misalkan kuliah di luar negeri, tentu bahasa pasti berbeda. Ini jadi kendala gak sih Amang untuk kuliah belajar di luar negeri? Makanya pada awal persiapan kita pergi ke luar negeri, kita itu harus mempersiapkan apakah program pendidikannya itu di dalam bahasa Inggris atau tidak, gitu ya. Khusus untuk PTHU, tempat di mana saya pilih itu semuanya di dalam bahasa Inggris.
Dan untuk kasus saya, Belanda sendiri itu adalah masyarakat yang tingkat bahasa Inggrisnya itu tinggi selain bahasa Belandanya. Jadi mereka itu banyak yang bilingual, bahkan trilingual juga. Gitu. Tidak hanya bahasa Belanda yang mereka ketahui, dari anak-anak kecil sampai yang dewasa juga tahu bahasa Inggris. Jadi itu tidak menjadi tantangan yang begitu serius sebenarnya untuk masalah bahasa. Selagi kita sudah bisa bahasa Inggris ya. Oke, Amang. Ini ya, Mang, saya ada satu kalimat ya sebenarnya seperti bercandaan sih. Biasanya kan ada pemikiran orang tua zaman dulu nih, kalau misalkan ada 4 anaknya, kalau dia yang terpintar, dia akan dimasukkan sekolah kedokteran. Tapi kalau dia yang terbandal, termalas, dia seolah-olah disuruh bertobat untuk belajar teologi. Dimasukkanlah ke sekolah-sekolah teologi seperti kita ini. Nah ini gimana nih Amang? Kalau Amang sendiri, kalau saya tidak salah ya mengenal pribadi Amang sudah pernah belajar di kampus lain sebelum di teologi, tapi pada akhirnya juga memilih teologi dan bahkan lebih serius lagi untuk melanjutkan di jenjang berikutnya gitu. Pertimbangan Amang sendiri bagaimana sih? Apalagi pasti tentu kalau kita punya kemampuan bertemu dengan teman-teman yang lain, mungkin yang seumuran Amang sekarang sudah ada di jabatan dan posisi tertentu dengan kecerdasan yang sangat cemerlang ini, Amang sendiri bagaimana Bang hadapi hal itu? Ya, pertanyaan yang sangat menarik ya. Oke, benar sebelum 2013 saya masuk ke STT HKBP Pematang Siantar, saya sudah menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret, jurusan Teknik Sipil. Nah, kemudian hingga pada akhirnya saya mengalami pengalaman rohani yang pada akhirnya membuat saya berjanji kepada Tuhan untuk mengabdikan diri saya sebagai seorang pendeta. Untuk pertanyaan tadi tentang memilih anak yang sedikit bandel masuk ke teologi, ya saya punya beberapa pandangan ya terhadap hal itu. Yang pertama, memang ada beberapa kasus di teman-teman saya juga, di stambuk saya, di mana orang tuanya yang seperti memaksa dia ya untuk masuk ke teologi karena dia bandel, karena dia nakal. Harapan orang tua itu supaya dia bisa ditempah di situ menjadi orang yang lebih baik lagi. Namun saya kontra sebenarnya terhadap pernyataan ataupun harapan orang tua yang demikian, karena menurut saya pengabdian kepada Tuhan itu kan persembahan diri ya. Dan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik. Salah satu dosa bangsa Israel ketika itu, terutama apabila kita memahami dan membaca Maliaki ya, pasal 1 itu adalah ketika mereka mempersembahkan korban rampasan, korban-korban yang tercela, hewan-hewan yang cacat, hewan-hewan yang timpang dengan harapan mereka mendapat yang baik dari Allah. Nah itu dosanya. Sedangkan Tuhan sendiri tidak berkenan terhadap persembahan itu. Jadi menurut saya adalah egois ya apabila kita punya yang terbaik kita sekolahkan di sekolah lain, tetapi yang agak nakal, yang bandel kita persembahkan kepada Tuhan dengan berharap bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Itu yang pertama kan. Yang kedua memang ya kita meyakini bahwa sekolah kedokteran itu atau sekolah-sekolah lain itu kan penting. Apalagi lah kedokteran dengan pemahaman bahwa tindakan malpraktik ataupun kesalahan terkecil itu akan sangat berdampak buruk kepada tubuh ataupun kesehatan pasien. Bahkan bisa berujung kepada kematian ya. Jadi yang dipertaruhkan di situ memang nyawa sehingga anak-anak yang smart, yang bright yang dimasukkan ke kedokteran gitu. Namun sama halnya dengan teologi menurut saya. Kita memerlukan anak-anak yang intelektual, cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional dan juga cerdas secara spiritual. Memang kita tidak berbicara tentang pertaruhan nyawa atau pertanggungjawaban nyawa di sini. Namun jauh lebih dari itu kita kan berbicara tentang keselamatan jiwa ya. Seorang gembala harus bertanggung jawab terhadap keselamatan jiwa dari domba-dombanya. Dan tugas mulia ini, tugas yang harus diemban ini
dibutuhkan di sini anak-anak, orang-orang yang cerdas itu tadi, secara intelektual, emosional, dan spiritualitas. Kalau saya boleh agak nyeleneh sedikit nih Amang. Pastikan teman-teman Amang mungkin yang tadinya pernah satu kelas dengan Amang di universitas yang sebelumnya, pasti sekarang sudah mungkin menjadi kontraktor hebat dan sebagainya macamnya. Ini apakah Amang sendiri tetap firm, tetap merasa ya I'm okay, atau di satu sisi ada seperti penyesalan mungkin seperti kenapa seandainya aku teologi begini, gitu ya. Ya, pada awal pendidikan teologi saya tingkat 1 sampai tingkat-tingkat terakhir memang saya terus berpikir demikian apabila membandingkan diri saya dengan teman-teman saya di SMA ataupun di kuliah yang secara intelektual saya bisa bilang saya masih tidak kalah lah dari mereka gitu ya. Karena mereka secara finansial juga sudah jauh lebih mapan. Namun lagi-lagi saya diingatkan setiap hari bahwa untuk menjadi seorang pendeta itu kan pengabdian ya. Namanya juga abdi, itu kan hamba, itu pelayan. Dan besar kecilnya yang diterima oleh seorang abdi itu sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan yang mengutusnya gitu loh. Jadi untuk masalah tentang pemeliharaan hidup, saya yakinlah bila Tuhan mampu dan berkuasa untuk memberikan makanan dan juga memelihara hidup Nabi Elia contohnya melalui burung kerit ya, burung gagak di tepi sungai Kerit itu, melalui kebaikan seorang janda di Sarfat. Mengapa saya harus ragu terhadap pemeliharaan dan kuasa Tuhan atas hidup saya? Itu yang saya pegang. Tuhan yang dahulu memelihara mereka juga akan memelihara Amang ya, kira-kira begitu ya. Sampai ke masa depan juga ya. Luar biasa Amang. Sekarang saya akan membahas sedikit mungkin dari teman-teman yang menyaksikan kita hari ini. Amang belum tahu nih tempat pelayanan Amang sekarang. Mungkin ketika mereka mendengarkan Amang dulu udah kuliah jauh-jauh dari Belanda, mungkin mereka berpikir Amang sedang melayani di suatu kota yang besar, di mana jemaat-jemaatnya adalah dokter-dokter dan sebagainya macamnya. Mungkin. Tapi ternyata Amang sekarang sedang melayani di HKBP Bethesda Sitaka. Tepatnya lokasinya di mana nih? Lokasinya sebenarnya sangat dekat dari kantor pusat, itu 2,1 kilometer. Kalau misalnya kita naik kendaraan itu hanya 5 menit saja. Ya. Kalau dari nama sendiri ya, mungkin Bethesda Sitaka. Kalau nama Bethesda itu kan diambil dari Injil Yohanes ya, pasal 5 tentang kolam Bethesda di mana Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada seseorang di situ. Nah, tahun 1926 saat kita masih dijajah Belanda, nah orang Belanda datang nih, naik ke Sitaka, kemudian mereka menemukan adanya sumber mata air di sana. Yang kemudian oleh mereka ditampunglah air itu di sebuah bak ataupun kolam seperti kolam Bethesda itu tadi. Makanya sejak saat itu disebut dengan Bethesda. Nah hingga saat ini sumber mata air Sitaka itu sendiri menjadi sumber air di PDAM Mual Natio ya. Di Tapanuli Utara ini, itu kalau Bethesda. Kalau Sitaka itu dia artinya kan tangga-tangga ya. Jadi kalau kita pernah melintasi jalan lintas Tarutung menuju Sibolga, di sebelah kanan itu ada air terjun, di sampingnya itu ada tangga-tangga semen. Nah sebelum ada akses jalan ke kampung kami di Sitaka ini, ya ruas ataupun jemaat itu bergereja ke Pearaja, lewatin hutan, lewatin tangga-tangga itu ke Pearaja. Oh, jadi gitu itu dia filosofinya ya. Oke. Mungkin nih Amang boleh tahu nggak sekarang jumlah jemaat di sana berapa Amang? Kalau jumlah jemaat 226 jiwa, 57 kepala keluarga. Jiwa. Ya. Kalau nih, saya secara spesifik menarik ke belakang tadi apa yang sudah Amang jelaskan tentang keinginan Amang belajar lebih lanjut karena Amang ingin mempersiapkan diri sebagai pelayan secara lebih dalam dengan pengetahuan yang lebih luas, untuk tetap kembali lagi dalam melayani di HKBP. Yes. Nah, sekarang Amang melayani di satu desa kecil, yang bisa saya katakan desa kecil dengan jumlah jemaat yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Dan bahkan kalau saya tidak salah, tahun lalu sinyal masih agak susah ya Amang ya? Sampai sekarang. Oh, sampai sekarang ya? Oke. Nah, ini kalau saya boleh tanya Amang, setelah Amang lulus dari kampus di luar negeri, bagaimana nih penerapan apa yang Amang telah pelajari di dalam pelayanan Amang sendiri yang notabene-nya mungkin konteks sosialnya tentu jauh berbeda dengan apa yang sudah Amang alami di sekitaran di tempat kampus dan sebagainya macamnya.
Konteksnya mungkin berbeda ya, sangat jauh berbeda, namun saya rasa nilainya tetap sama. Di Belanda saya sudah merasakan kenikmatan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup yang membuat saya sangat-sangat berbahagia. Namun tidak membuat saya terlena dan melupakan Tuhan. Di Belanda juga saya mengalami tantangan-tantangan yang membuat saya terkadang bersedih, menangis, tapi tidak membuat saya putus asa. Jadi satu nilai yang saya dapatkan dari Belanda itu adalah tahan uji dari segala sesuatu kondisi dan situasi ya. Dan itu yang saya bawa, saya terapkan di tempat di mana saya melayani, baik dimanapun itu nantinya, bahwa di setiap pelayanan itu tentu akan ada sukacita. Dan tentu akan ada duka cita dan kesusahan yang terus silih berganti. Kalau kesukaan ataupun sukacita itu datang, ya jangan terlalu histeria ya, tetap harus reserve dia, tetap harus rendah hati, dan kalaupun ada duka cita atau kesusahan, kita harus meyakini bahwa itu adalah pembelajaran bagi kita supaya lebih kuat lagi. Saya rasa itu adalah salah satu nilai yang sangat penting bagi saya untuk saya terapkan di HKBP Sitaka itu. Kalau saya boleh tahu nih, sedikit lebih detail tentang strategi pelayanan Amang sendiri untuk tempat yang Amang layani sekarang di Sitaka, tentu kondisinya tidak seperti bayangan teman-teman tadinya yang mungkin memikirkan bahwa itu adalah satu kota yang besar. Yes. Tapi pasti Amang bertemu dengan teman-teman yang bisa dikatakan ya bagaimana lah ya, Sederhana. ya sederhana dan mungkin masih perlu banyak bimbingan. Nah good. ini apa yang Amang lakukan untuk menjangkau mereka nih? Sebagian besar dari jemaat kita di Sitaka itu profesinya ataupun pekerjaannya memang adalah petani ya. Jadi saya rasa kebutuhan mereka itu adalah suatu bimbingan dan arahan bahwa apapun kehidupan mereka harus mandiri secara teologi maupun secara dana ya. Dalam artian jemaat Sitaka ini walaupun kecil, saya punya visi bagaimana mereka itu mampu mandiri walaupun saya ataupun pimpinan jemaat contohnya berhalangan hadir. Contohnya di tanggal 30 ini saya ujian. Saya sudah bervisi dan sudah membekali Sintua supaya mereka itu setidaknya mampu marjamita di PHD atau pertanyaan tanpa meminta bantuan dari resort. Itulah mandiri secara teologi walaupun mereka kecil. Gitu ya. Mandiri secara dana contohnya, ya walaupun petani saya harus sampaikan melalui pendekatan khotbah dan juga pastoral bahwa walaupun kita kecil pemasukannya, namun kita harus bisa running setiap minggu untuk melakukan kegiatan koinonia, marturia, dan diakonia kita tanpa bantuan dana dari luar gitu. Jadi setiap minggu itu harus ada pemasukan dana supaya ini yang kita pakai nanti untuk keberlangsungan kehidupan gereja kita. Ya, sama seperti jemaat Makedonia ya. Walaupun mereka itu kecil, mereka mandiri dan tidak hanya mandiri, mereka mau berbagi. Jadi sejak Maret 2021 walaupun jemaat kami kecil ini, kami sudah ikut serta di dalam membantu penanggulangan hutang dana pensiun. Jadi itu tidak alasan tadi itu. Harus mandiri secara dana dan juga bisa bermurah hati untuk berbagi. Luar biasa ini Amang. Satu mindset yang emang perlu sekali ya Amang ya dibagikan oleh seorang pelayan kepada jemaat-jemaatnya. Ini menarik. Satu lagi Amang yang sangat ingin saya tanyakan dan juga mungkin teman-teman penasaran. Kalau saya tidak salah, Amang saat ini juga sedang sibuk melayani sebagai tenaga pengajar. Yes. Di Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP. Ini boleh Amang mungkin di-sharingkan bagaimana kisahnya, pertama bagaimana Amang bisa menjadi tenaga pengajar di sana dan suka dukanya mungkin. Ini cukup sibuk sekali ya Amang. Kita tahu pelayanan sudah berat, ditambah lagi dengan mengajar. Ini silakan Amang, mungkin boleh di-sharingkan kepada kami. Ya, status saya di STGH atau Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP itu adalah dosen honor ya. Jadi untuk semester ini saya mengajar hermeneutik perjanjian lama setiap hari Kamis. Di semester lalu saya mengajar bahasa Ibrani, 6 SKS di 2 kelas. Awalnya itu memang
rekomendasi dari pimpinan supaya saya bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah saya dapat. Kemudian ketepatan pada saat itu dan sampai saat ini STGH itu memang tidak ada pengajar di bidang biblika perjanjian lama. Jadi seperti gayung yang bersambut ya. Saya ingin mengajar melalui rekomendasi pimpinan dan STGH juga membutuhkan. Tentu sangat sibuk lah ya. Apalagi ya kalau berkhotbah itu kan berkhotbahnya Minggu, persiapannya itu udah harus dari hari Selasa atau Rabu gitu ya. Itu yang mungkin saya ingin bagikan ke penonton sekalian bahwa pelayanan dari seorang pelayan gereja itu tidak hanya hari Minggu, Sabtu saja, tidak. Pekerjaannya itu setiap hari, namanya juga full timer ya. Bagaimana dia merenungkan kehidupan jemaatnya dan membawanya ke khotbah Minggu. Jadi bukan hari Minggunya itu aja dia mempersiapkannya. Sama juga seperti mengajar ya. Saya ngajar hari Kamis, persiapannya itu harus dari jauh-jauh hari. Apalagi kalau kuliah ini kan harus ada sumber referensi yang lengkap dan juga tercatat secara ilmiah. Nah tentu itu akan membuat saya semakin disiplin di dalam membatasi waktu saya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang cukup sedikit personal nih Amang. Mungkin dari tadi kita sudah dengar cerita bagaimana kesibukan Amang dalam melayani di waktu-waktu yang sangat padat ini. Tapi pertanyaannya Amang, pernah gak sih Amang ini merasa mungkin sangat capek, sangat down mungkin untuk menjalani semua rutinitas yang padat itu? Pernah, ya Amang? tentu. Itu bagaimana Amang, kalau misalkan sedang datang bagaimana Amang cara mengatasinya? Kalau dari segi fisik ya, tentu sangat lelah dan letih ya. Saya di Jumat Agung kemarin memang karena padatnya aktivitas itu memang jadi jatuh sakit. Tapi harus semangat karena hari Minggunya udah Paskah. Oh, gitu ya. Luar biasa ya. Bener kan? Ya caranya memang itu lebih bagus untuk mencegah sih daripada mengobati yang sakit ya. Jadi tidak hanya pelayan, saya rasa semua jemaat juga mengetahui bahwa hidup kita harus balance, seimbang antara pekerjaan yang digelutinya, tanggung jawabnya dengan kesehatan tubuhnya ya. Nutrisi makanan, istirahat juga sangat penting dan juga olahraga. Itu dari segi fisik kan. Kalau dari segi mental memang titik terbawah saya itu di awal-awal sebenarnya, di awal-awal pelayanan ketika jemaat ini suka ya membandingkan saya dengan pelayan-pelayan sebelumnya. Dulu Amang ini, Inang ini gini loh Amang, kan gitu. Itu sebenarnya membuat semangat terkadang patah kalau kita diperbandingkan dengan orang lain di pelayanan yang sama. Namun saya tanamkan sejak itu bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan tidak harus juga. Dan itu mustahil lah kita menyenangkan, memuaskan semua pihak ya. Oleh karena itu saya tanamkan bahwa saya dan juga pelayan-pelayanan lain itu punya ciri khas, prioritas, dan juga pendekatan kepada jemaat yang berbeda-beda setiap orang. Unik gitu. Dan itu tidak perlu untuk diperbandingkan, tidak perlu untuk dijelek-jelekkan selama visi itu tadi kita capai gitu loh. Terakhir sekali ya Bang. Dari panjangnya tadi perjalanan yang sudah kami dengarkan, pekerjaan Amang, pelayanan Amang, studi, mungkin ya Amang, ada di antara teman-teman kita yang saat ini sedang menonton, ingin melanjutkan studi, punya cita-cita untuk punya gelar yang lebih tinggi lagi. Mungkin boleh nih Amang dikasih tips and triknya atau pesan. Dan juga mungkin kepada teman-teman yang sedang melayani nih Amang. Seperti saya kan di bawah Amang setahun mungkin masih motivasinya masih loyo-loyo. Mungkin boleh Amang dikuatkan. Tapi sedang S2 juga kan? Iya, doakan ya Amang supaya segera menyusul. Silakan Amang kalau ada pesan-pesan tertentu. Pesan saya memang yang pertama adalah semangat terus dan tentukan target harus kapan dimulai, kapan selesai juga. Persiapan yang baik itu adalah kunci. Semua preparation yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik pula gitu ya. Tapi saya ingin tekankan bahwa motivasi kita untuk pendidikan lanjut itu bukanlah hanya untuk titel atau bukan untuk gelar. Seperti yang sudah saya katakan tadi di awal bahwa keberhasilan kita di dalam pendidikan lanjut itu tidak ditentukan oleh diploma certificate atau ijazah itu tadi ya yang selembar. Tetapi kepada kontribusi kita yang nyata terhadap gereja yang kita cintai, terhadap masyarakat di mana kita melayani.
Itu dia. Luar biasa nih Amang, mungkin udah bisa jadi motivator ya. Nanti saya tunggu ya Amang, siapa tahu. Oh iya, mungkin ada satu lagi. Banyak orang mikir bahwa asal keluar negeri kan. Tidak. Yang pertama memang kita tentukan apakah ada beasiswa atau tidak, tentu lah itu. Itu salah satu motivasi saya karena kenapa saya milih Belanda, kenapa nggak Singapura tadi kan. Tapi yang kedua kita harus tentukan itu terakreditasi atau enggak gitu loh. Jangan asal milih yang penting keluar di luar negeri. No. Karena kalau dia tidak terakreditasi akan sulit bagi kita untuk menyetarakan ijazah luar negeri itu ke kementerian di Indonesia nanti. Jadi harus ditentukan juga track record dan juga akreditasi dari kampus luar negerinya itu. Selebihnya kalau misalnya sudah bagus, prepare yourself. Oke, itu tadi sangat berguna Amang untuk teman-teman yang mau kuliah di luar negeri. Mungkin nanti ya kita tulis di sini username Amang kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan. Tentu. Boleh nanti ditanyakan. Oke, Amang itu tadi menjadi penutup kita di segmen yang pertama. Kita akan lanjut di segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Sebentar lagi kita akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang sudah dikirimkan ke sosial media kita. Sebentar lagi teman-teman.